Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah masa kecil Pablo Escobar hingga dinobatkan 10 orang terkaya di dunia. Kita masuk kisah yang pertama, yaitu kisah hidup Pablo Escobar, yaitu bandar narkoba terkaya di muka bumi. Pablo Escobar adalah sosok yang dikenal sebagai bandar narkoba terkaya di dunia. Pablo Escobar merupakan kepala kartel Medellin yang disebut sebagai pengedar narkoba kokain paling kuat di dunia pada tahun 1980-an hingga awal 90-an. Pria bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria ini lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Sosoknya yang sering disebut sebagai penjahat Kolombia. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Check it out. Ha! Ayah dari Pablo Escobar adalah seorang petani, sementara ibunya seorang guru di sekolah. Setelah Pablo lahir, keluarga Escobar pindah ke Envigado, Kolombia, tepatnya di pinggiran kota Medellin. Saat masih remaja, Pablo memulai kehidupan kriminal. Awalnya kegiatan ilegal yang dilakukannya seperti menjual ijazah palsu, menyelundupkan peralatan stereo, dan mencuri batu nisan untuk dijual kembali. Escobar juga mencuri mobil, dan pelanggaran ini yang mengakibatkan penangkapan pertamanya pada tahun 1974. Seiring berkembangnya industri kokain di Kolombia karena sebagian kedekatannya dengan negara Peru, Ekuador, dan Bolivia, para penanam utama koka atau biasa disebut kokain ini berasal dari Escobar yang memang terlibat dalam penyelundupan narkoba. Pada pertengahan 1970-an, Escobar membantu mendirikan organisasi kejahatan yang kemudian dikenal sebagai kartel Medellin. Mitra terkenalnya termasuk saudara Ocha, yakni Juan David, Jorge Luis, dan Fabio. Pablo Escobar menjabat sebagai kepala organisasi kartel Medellin yang sebagian besar tugasnya berfokus pada produksi, transportasi, dan penjualan kokain. Masuk ke pertengahan 1980-an, kartel Medellin mendominasi perdagangan kokain. Dalam hal ini, Pablo Escobar memegang kekuasaan dan kekayaan yang sangat luar biasa. Pada tahun 1975, polisi Kolombia menyita 600 kg kokain dari sebuah pesawat. Pengedar narkoba membalas dengan membunuh 40 orang selama satu akhir pekan dalam apa yang dikenal sebagai pembantaian Medellin. Peristiwa itu memicu kekerasan selama bertahun-tahun yang berujung pada pembunuhan, penculikan, dan penggerebekan. Menurut beberapa laporan, Pablo Escobar memiliki kekayaan sekitar 20 miliar dolar, setara dengan 360 triliun. Aset yang ia miliki hingga bisa menampilkan lapangan sepak bola, patung dinosaurus, danau buatan, arena adu banteng, lapangan terbang, hingga lapangan tenis. Pablo Escobar juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Walaupun dikenal sebagai sosok bandar narkoba kaya raya, ternyata Pablo Escobar sering mendanai berbagai proyek untuk membantu orang-orang miskin. Hal ini disebut-sebut membuatnya sebanding dengan Robin Hood. Persepsi ini membantunya memenangkan pemilihan untuk kursi alternatif di Kongres Parlemen Kolombia pada tahun 1982. Pablo Escobar meninggal pada 2 Desember 1993 di Medellin.
Pablo Escobar menyerah kepada polisi Kolombia pada tahun 1991, tetapi melarikan diri selama transfer penjara setahun kemudian. Saat pasukan Kolombia menyerbu gedung, Escobar dan seorang pengawal berhasil mencapai atap. Pablo Escobar mati gara-gara ditembak mati saat kejar-kejaran dengan baku tembak terjadi dengan polisi. Fakta tentang Pablo Escobar yang cukup mengejutkan bahwa ia mulanya hanya anak biasa yang lahir dari keluarga miskin. Escobar bahkan tidak bisa melanjutkan sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayai. Kehidupan kota Medellin yang keras telah membentuk Escobar dan saudara-saudaranya agar sanggup bertahan hidup bagaimana caranya. Bagaimana kondisi keluarga Pablo Escobar setelah dia meninggal? Setelah Pablo Escobar meninggal, banyak pihak penasaran dengan kondisi keluarga Pablo Escobar. Pasalnya, mereka harus berjuang mencari suaka karena tinggal di Kolombia nyaris tidak mungkin. Istri Pablo Escobar bersama kedua anaknya kemudian tinggal di Argentina, kecuali Manuel Escobar. Mereka bahkan sempat dipenjarakan selama 6 bulan dengan tuduhan pencucian uang. Kini keluarga Pablo Escobar berusaha hidup tenang. Mereka juga harus membayar dosa kejahatan yang dilakukan Escobar dengan meminta maaf kepada para korban dan ikut andil mengkampanyekan buruknya bisnis jual beli kokain. Nah, itu tadi adalah kisah hidup dari Pablo Escobar, sosok pengedar narkoba terkaya dan terkuat di dunia. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Sergado Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.